Sekali mengajukan akun fresh, handphone fresh, data fresh, semuanya masih fresh, dan rekening juga fresh dan belum pernah meminjam sama sekali, lumayan dapat peminjaman 600.000 dengan tenor yang lama banget. Buruan kalian gaskan, mumpung aplikasi ini lagi baik hati banget dan juga lagi bagi-bagi duit ya. Lumayan bisa buat beli pulsa sebulan dan juga bisa buat beli jajan, dan pastinya untuk di aplikasi ini biaya bunganya sangat murah. Dan juga untuk pencairannya sangat cepat, dan pastinya semua orang siapa saja bisa dicairkan di aplikasi ini, mau mahasiswa dan ataupun yang udah berumur ataupun buat kalian yang belum pernah meminjam sama sekali bisa untuk pengajuan di aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Apalagi saat ini ada lagi tuh varian barunya ya cuy. Dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada dicairkan, udah pada masuk ke dompet, ataupun udah pada berhasil merawat, atau udah pada japo ya teman-teman? Nah, sesuai dengan di video awal saya kali ini, gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana kalian mungkin udah pada nggak asing lagi dengan aplikasi ini, yang dimana saat ini itu pencairannya paling banyak ketimbang aplikasi pinjol lainnya ya, dan ini bisa sampai dengan tembus 10 jutaan ke atas ya, dan bersaing dengan aplikasi pinjol isi cash ya teman-teman. Dan untuk aplikasi ini recommended banget buat pemula karena kalian sekali ngajuin itu bisa langsung di ACC, dan bahkan untuk tingkat pencairannya itu tinggi banget ya ketimbang pinjol-pinjol lainnya. Nah, buat yang masih umur 18 tahun, 19 tahun, 20 boleh aja ngajuin di aplikasi ini, dan pastinya siapin akun kalian, rekening, dan juga KTP. Hanya itu doang sih ya cuy. Kalau data-data dokumen lain itu nggak terlalu diperlukan, yang penting akun kalian itu masih fresh ya. Kalau misalkan akun fresh terus mempunyai dokumen yang banyak, waduh itu biasanya auto ACC ya cuy, dan bahkan bukan hanya di ACC, bisa mendapatkan limit yang lebih gede lagi ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman 600.000 rupiah ya. Dan sini gue mendapatkan tenor sebulan ya. Gue juga nggak tahu kenapa mendapatkan tenor sebulan. Mungkin sih karena aplikasi ini memang lagi mencari nasabah atau gimana. Dan di sini yang gue peminjaman pokok itu hanya 600.000 ya. Dan untuk biaya bunga, biaya administrasi selama sebulan itu 69.000. Nah, di sini perencanaan pembayarannya gue bayarkan terlebih dahulu 16 Desember ya, 334.500 2021. Selanjutnya untuk pembayaran kedua jatuh temponya itu pada tanggal 16 Januari 2022 sebesar 334.500 juga ya. Jadi dalam sebulan itu biaya bunganya hanya 34.500 saja ya cuy. Nah, makanya ini sangat murah banget dan kalian nggak bisa dapetin di pinjol-pinjol yang ilegal ya untuk pencairan dan juga biaya bunga seperti ini ya. Ini hanya tersedia di pinjol legal, dan bahkan pinjol legal pun nggak semuanya seperti ini ya cuy. Nah, makanya kalau kalian yang pengen buat ngajuin di aplikasi ini ataupun sudah sering di autol, bisa coba gaskan di aplikasi ini dah ya. Mumpung lagi baik hati banget, dan siapa tahu kalian bisa ikutan lumer, lumayan ya cuy. Bisa dapat peminjaman dengan tenor tinggi, kemudian untuk limit yang kecil, kemudian limit yang cukup lumayan, dan pastinya di aplikasi ini tanpa sebar data ya. Jadi udah aman banget ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, Kredit Pintar atau aplikasi KP. Dan untuk aplikasi KP ini mungkin sudah banyak orang juga dicairkan ataupun udah pada berhasil merawat, ataupun mungkin untuk dompet kalian udah nggak mampu nampung lagi buat peminjaman di aplikasi ini.
karena akhir-akhir ini peminjaman di pinjol ini ada yang sampai tembus 10 juta, 15 juta dan lain-lain. Waduh, kalau seperti itu sih bisa buat modal usaha sih ya teman-teman, dengan limit yang tinggi ya. Dan buat kalian menanyakan, bang saudaranya apa bang, ataupun seatapnya apa bang, gua juga nggak tahu untuk di aplikasi ini apa saudara ataupun seatapnya. Namun buat kalian yang mungkin mengetahui, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Soalnya kadang tuh ada dalam satu aplikasi ataupun yang mendeveloperi dia pegang dua aplikasi, tiga dan lain-lain. Dan rata-rata sih dari dulu kalau kita cair di salah satu saudaranya itu bisa ikutan cair juga di saudara lainnya. Yang penting belum galbay ataupun belum di blacklist OJK ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Kredit Pintar, pinjaman uang online cepat dari PT Kredit Pintar Indonesia ya. Nah ini yang mendeveloperi, dan buat kalian yang pengen download silakan saja melalui Google Play Store ataupun link yang gua sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan ya. Ataupun kalian ingin mencari undangan ataupun ingin mencari tahu terlebih dahulu untuk aplikasinya, bisa juga ya cuy. Nah di sini dia diupdate terakhir itu 2 November 2021. Jadi memang belum terlalu lama ya untuk updatean terbarunya. Dan di sini pastikan kalian lihat untuk brosurnya, ini memang menarik banget ya, menjelaskan secara detail peminjaman hingga dengan 20 juta kalau gua nggak salah. Namun ini masih rada lemot sih untuk jaringan gua ya. Nah, selanjutnya di sini ada pencairan cepat, uang dikirim dalam 24 jam. Kemudian apa lagi ya cuy, kok lemot banget ya untuk jaringan gua ini. Nah ini kalian bisa lihat limitnya 20 juta rupiah, kemudian pencairannya cepat, uang dikirim dalam 24 jam dan bahkan kurang ya. Namun untuk normalnya sih 24 jam ya teman-teman. Nah, kadang cepat, kadang malah lambat kalau misalkan banyak yang mengajukan ya. Nah di sini pelunasannya mudah, banyak metode pembayaran, kemudian aman dan terpercaya. Dan di sini udah nggak bakalan sebar data lagi karena sudah diatasi ataupun ditangani oleh otoritas jasa keuangan ya. Dan juga dia merupakan bagian dari anggota AAFPI ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Kemudian customer service-nya membantu memecahkan masalah kalian, dan kalian juga bisa mendapatkan giveaway dari aplikasi ini ya dengan mengumpulkan poin. Namun untuk syarat dan ketentuannya bisa kalian cek saja di website ataupun customer service aplikasinya. Oke, selanjutnya di sini buat yang masih pemula ataupun masih ingin cari tahu aplikasi ini, baca terlebih dahulu satu persatu agar kalian paham dan juga kalian mengerti dengan aplikasi ini, karena di luar sana banyak banget aplikasi pinjol selain ini yang lagi viral ya. Nah makanya kalian jangan asal ngajukan terlebih dahulu, dengar ada penawaran murah ataupun pemotongan harga kalian langsung gaskan padahal kalian nggak tahu terkait aplikasinya ya. Nah selanjutnya di sini untuk rating dan ulasan ya segini-gini doang. Kemudian untuk detail aplikasinya nggak ada juga, gua nggak tahu ini kenapa. Selanjutnya untuk tanggal rilisnya, dia dirilis sejak 21 September 2017, jadi memang udah lama banget untuk aplikasi ini dan nggak usah diragukan lagi sih ya. Selanjutnya untuk izin aplikasinya, di sini hanya kamera, lokasi, kontak dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita langsung saja dulu ya masuk ke dalam aplikasi Kredit Pintarnya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi KP ataupun Kredit Pintar. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa lihat tampilannya seperti ini, dan lumayan seru juga, bisa mendapatkan cuan dari aplikasi ini hanya dengan mengundang teman. Namun gua nggak tahu gimana pastinya, kalian baca saja untuk syarat dan ketentuannya. Nah di sini kita langsung tekan ajukan segera ya. Tapi kayaknya untuk di aplikasi ini bisa juga deh untuk pembelian produk ya. Soalnya tadi di situ ada seperti kayak marketplace gitu ya teman-teman. Jadi dia ini mirip dengan aplikasi Kredivo. Kemudian apalagi ya cuy, ada Kami, Tunaiku dan lain-lain ya. Nah untuk step pertama itu kalian harus mengambil swafoto beserta KTP. Nah ini yang gua akan jelaskan sedikit terkait aplikasi ini, karena verifikasi KTP-nya ini agak sedikit ketat cuy, berbeda halnya dengan pinjol-pinjol yang lain ya. Nah untuk foto KTP kalian ini, untuk sudut kiri kanan atas bawahnya nggak boleh terpotong dan juga nggak boleh terhalang huruf ya. Nah biasanya itu hurufnya terhalang karena KTP mereka itu bukan KTP elektronik ya teman-teman, ataupun KTP yang lama. Nah makanya saran gue sih ganti saya terlebih dahulu. Dan di sini untuk swafoto dan KTP ini juga jangan kalian lupakan ya cuy, soalnya di sini yang fokus bukan hanya di wajah melainkan juga di KTP yang kalian pegangin ya cuy. Nah makanya kedua-duanya ini harus fokus ya. Kalau hanya satu itu bakalan di auto juga ya cuy. Dan rata-rata orang yang mengajukan di verifikasi data KTP di autonya di swafoto dengan KTP.
Nah, mereka itu nggak pikir bahwa KTP yang mereka pegang ini juga harus fokus ya, jadi bukan hanya wajah ya cuy. Nah, selanjutnya buat kalian yang sudah sering di autol dalam verifikasi wajah ataupun juga sering ditolak, bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar gimana cara lolos verifikasi data yang lengkap dan juga benar ya. Di situ gua udah jabarin beberapa tipsnya ya teman-teman, karena di aplikasinya langsung kadang nggak mempunyai tips dari aplikasi ini ya. Nah, kemudian di sini untuk pengisiannya gampang banget, hanya swafoto dan KTP, foto KTP, kemudian lagi kalian isikan data pekerjaan, kemudian data pribadi, kemudian kondar, dan ya gitu doang ya cuy. Nah, untuk kalian yang mengajukan pastikan jangan kalian langsung hubungi customer service-nya ya, biar saja dulu sehari mungkin ataupun 2 hari. Kalau memang nggak ada jawaban ataupun nggak ada feedback dari mereka, ya bisa kalian kontak customer service aplikasinya untuk minta peninjauan kalian ditinjau secara cepat ya. Soalnya memang di aplikasi ini kadang cepat, kadang lambat, tergantung dari banyak tidaknya orang yang mengajukan ya. Kalau banyak sih ya sabar-sabar aja dulu ya cuy, pasti juga bakalan tetap kok untuk bisa mengajukan ya cuy. Nah, kemudian di sini buat yang bertanya, bang apakah bisa menggunakan data fake ataupun data busuk? Untuk di aplikasi ini nggak bisa ya cuy. Minimal kalian menggunakan data pribadi kalian, kemudian rekening ya, dan pastinya rekening tersebut belum pernah galbay ataupun belum pernah di blacklist OJK, itu bisa kalian mengajukan di aplikasi ini ya. Dan pastinya untuk rekening dengan KTP itu harus sama untuk orangnya. Dan satu lagi nih cuy, kalau kalian mengajukan di jam 12 ke atas itu agak sedikit sulit untuk peninjauannya, soalnya untuk produknya itu kadang udah habis ataupun juga kadang malah menumpuk pengajuan ya. Nah, kalau pengajuan menumpuk otomatis kadang harus menunggu besok ataupun 2 hari 3 hari, dan kita nggak tahu ya penumpukannya seberapa banyak. Namun saran gua, kalau misalkan kalian sudah dicairkan di aplikasi ini pastikan dibayar ya cuy, soalnya ada DC lapangannya, dan ini bukan pinjol ilegal yang kita bisa galbay seenaknya ya. Karena kalau kalian galbay ataupun japo, itu berpengaruh terhadap KTP kalian yang kalian gunakan untuk pengajuan entah itu dipinjol legal ataupun dipinjol ilegal, ataupun mungkin di pihak leasing, di pihak bank juga pun. Kalau misalkan kalian udah di blacklist OJK, itu nggak bakalan bisa untuk melakukan peminjaman lagi ya. Nah, pastinya jangan kalian galbay, soalnya untuk DC lapangannya ini kayaknya ada di daerah Jawa ya. Namun gua nggak pernah lihat juga sih untuk DC-nya. Biasanya sih hanya surat doang untuk yang nggak mempunyai DC dari aplikasi ini di daerahnya ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini buat kalian mengajukan, isikan saja dengan data pribadi selengkap-lengkapnya dengan sebenar-benarnya. Soalnya untuk di aplikasi ini nggak bisa menggunakan data fake, data busuk ya, ataupun data galbay dan lain-lain ya. Jadi memang agak sedikit ketat. Namun nggak masalah ya. Yang penting bisa untuk pengajuan pemula ya, sekali ngajukan langsung di ACC ya, yang nggak masalah ya cuy. Dan bahkan itu lebih membantu ketimbang pinjol ilegal ya cuy. Nah, dan untuk dokumennya bisa banget kalian upload mungkin dokumen kalian sendiri ataupun foto kalian sendiri, foto sedang bekerja atau apalagi ya cuy. Pokoknya seperti BPJS, kemudian SIM dan lain-lain. Namun kalau kalian nggak punya ya nggak apa-apa, dikosongin aja ya cuy. Itu juga nggak jadi patokan kok ya teman-teman. Ya biasanya sih juga tetap ada nilai plusnya kalau misalkan kalian mengisikan banyak pengajuan ya. Namun ya sesuaikan saja dengan akun kalian dan juga dokumen kalian ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini kalau kalian pengen membayarkan, bayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dari aplikasinya. Misalkan nih pembayaran pertama itu di bulan Desember tanggal 10. Nah, kemudian pembayaran kedua di bulan Januari tanggal 10. Nah, sebelum ke jatuh tempo itu kalian kudu harus bayarin ya. Soalnya kalau kalian telat itu nggak bakalan bisa untuk mengajukan kembali lagi ya. Nah, jadi di aplikasi ini memang agak sedikit ketat. Kalaupun telat sehari ataupun tepat di jatuh tempo itu udah sulit untuk mengajukan ya. Soalnya akun kalian ataupun KTP kalian itu udah ditandain ya. Kecuali kalian nggak mengajukan lagi di aplikasi ini, baru ya bebas mau ngajukan lagi di aplikasi mana yang kalian pengen ya. Nah, selanjutnya untuk yang bertanya, bang apakah di aplikasi ini akan ada verifikasi ke rumah? Ini nggak ada cuy, ini verifikasinya tetap melalui telepon. Namun kalau misalkan kalian galbay ataupun japo itu tetap
akan didatangi oleh DC-nya. Namun nggak semua daerah ya, hanya ada beberapa daerah. Dan di sini untuk wilayah jangkauan dari aplikasi ini kayaknya udah luas ya cuy. Dulu kalau gua nggak salah itu dia sudah mempunyai beberapa cabang ya, namun gua nggak tahu apakah cabangnya itu ada DC lapangannya atau enggak, atau mungkin hanya penagihan saja seperti biasa dan lain-lain ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online kredit pintar. Untuk pengisiannya gampang saja sama seperti biasanya dan nggak ada bedanya ya. Dan buat kalian yang sudah sering cair di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar, mungkin udah ada yang jebol dengan 10 juta, 15 juta dan lain-lain. Dan buat kalian juga yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video-video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!